Halo Sobat Tani, apa kabar? Di video kali ini saya akan mendokumentasikan penanaman bibit kakao di tempat yang terbuka ya. Kemarin saya sudah tanam di bawah pohon pisang, dan kali ini kita akan nanam di tempat terbuka. Ini seperti ini. Jadi tidak ada penaungnya sama sekali. Sebenarnya cara ini tidak saya rekomendasikan. Jadi sebisa mungkin usahakan ada penaung sementaranya ya, walaupun tanaman jagung ataupun pisang, minimal di awal-awal penanaman itu ada penaung sementaranya, jadi nanti kakaonya tidak stres ketika awal penanaman. Jadi untuk kali ini kita lakukan modifikasi. Oke, yang pertama, kalau melakukan penanaman di tempat terbuka, usahakan di awal-awal musim hujan ya, atau ketika intensitas hujan cukup tinggi ya. Jangan lakukan penanaman di tempat terbuka atau tanpa penaung seperti ini ketika cuaca kemarau. Dan ini kemarin kebetulan sudah hujan, jadi saya melakukan penanaman ya. Ini sebenarnya terpaksa sobat. Kenapa? Karena bibit kakaonya sudah datang. Jadi daripada mati di tempat di rumah, jadi lebih baik kita tanam saja. Kebetulan sudah musim hujan. Jadi kita melakukan sedikit modifikasi. Ini kebetulan saya mau menunjukkan juga. Ini adalah contoh lubang tanam. Ini lubang tanam yang sudah kita buat beberapa hari lalu, mungkin sudah ada 3 minggu ya. Dan sudah 3 minggu yang lalu kita sudah berikan pupuk petroganik ya, mungkin kurang lebih sekitar 2 kilo. Saya taruh di lubang tanamnya di sini. Ini sobat bisa lihat. Ini sudah tercampur tanah petroganiknya karena kena hujan ya. Jadi pupuk petroganiknya kita letakkan di sini di lubang tanamnya, kita diamkan sekitar 2-3 minggu. Kemudian ketika melakukan penanaman kita bongkar lagi, kita gali, kita campur dengan tanah di sebelahnya, baru kita melakukan penanaman ya. Oke, sambil saya demokan ya. Jadi usahakan pupuk kandangnya atau pupuk organiknya tercampur dengan tanah ya. Jangan pupuk organiknya langsung digunakan untuk menimbun lubang tanamnya, karena kalau pupuk organik langsung digunakan untuk menimbun, ini kadang tanahnya menjadi kering karena pupuk organiknya poros, tidak menyimpan air, jadi cepat kering nanti lubang tanamnya. Jadi kita campur dengan tanah sekitarnya. Kalau saya rekomendasikan seperti ini. Jadi usahakan ada pupuk organik, entah kompos ataupun kohe yang kita gunakan untuk ketika awal penanaman ya. Selanjutnya tanam bibit seperti ini. Usahakan kalau tanahnya tidak subur ya atau keras seperti tempat saya ini, usahakan bikin lubang tanamnya agak lebar ya, sekitar 40 cm seperti ini. Ini gunanya untuk menggemurkan juga tanah di sekitar bibitnya, jadi nanti bibit kakaonya lebih cepat beradaptasi. Oke, kita tanam dulu. Jangan lupa doa sobat, mudah-mudahan bisa tumbuh. Selanjutnya kita tutupi dengan tanah yang sudah dicampur dengan organik tadi ya, dengan kohe tadi, dengan petroganik ya. Nah selanjutnya, karena kita tanam di tempat terbuka, kita lakukan penutupan sedikit ya. Ini untuk penutupannya, sobat bisa gunakan daun kelapa yang kering atau rumput-rumput kering untuk melakukan penutupan. Ini untuk mencegah bibit kakao stres ya ketika matahari terik.
Jadi kita tutup dulu. Nah, seperti itu. Saya kira kalau sobat sering melakukan penanaman pohon atau sering bertani atau berkebun, pasti sudah sering melakukan penanaman seperti ini. Jadi ini kelemahan kalau tanam di tempat terbuka tanpa penaung ya. Jadi kita harus menutup lagi bibit kakaonya. Jadi makanya saya sarankan kalau memang ingin menanam tanaman palawija, tanam jagung, kemudian tanam kakao. Setelah jagung 1 meter ya baru tanam kakao. Kalau mau tanam penaung sementara seperti pisang juga boleh. Jadi nanti kita tidak perlu melakukan penyungkupan seperti ini. Ini kebetulan saya cuma tanam sekitar 10 pohon ya, 12 pohon di tempat terbuka. Jadi kalau sobat sampai tanam 1 hektar dengan cara seperti ini kurang efektif menurut saya ya. Tapi tadi yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana mengkondisikan lubang tanamnya ya. Siapa tahu ada yang bertanya nanti gimana cara tanam kakao yang saya lakukan ya. Tentunya setiap tanam punya cara tersendiri, silahkan modifikasi sesuai dengan kondisi kebun sobat masing-masing. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bibit kakaonya tumbuh. Oh ya, kalau dalam 3 hari tidak ada hujan, lakukan penyiraman ya. Kalau misalnya kering atau tidak ada hujan, lakukan penyiraman bibitnya. Jangan sampai nanti bibitnya sudah dibeli mahal malah mati. Oke, sekian video kali ini hanya sekedar dokumentasi. Kalau bermanfaat silahkan berikan like. Kalau ada yang kurang silahkan berikan kritik dan saran di komentar. Selamat bekerja.